Perjalanan panjang untuk melewati kanker darah atau leukemia ini merupakan perjuangan tidak mudah karena anak yang berusia 9 tahun ini harus menjalani kemoterapi dan kemoterapi dijalani selama 2 tahun. Hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Begitulah Farhan Alfadin Lubis, mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara ini memandang hidup yang sedang ia jalani. Farhan adalah seorang penyintas leukemia atau kanker darah. Jika masa kecil anak-anak seusianya dulu dihabiskan untuk bermain, beda halnya dengan Farhan. Sejak didiagnosa leukemia pada umur 9 tahun, ia harus mengisi hari-harinya dengan kemoterapi hingga berumur 11 tahun. Meski tantangannya cukup berat, tapi semangat Farhan untuk meraih masa depan yang baik sangat besar. Farhan aktif mengikuti berbagai kegiatan dan sejumlah prestasi pun telah ia raih. Seperti juara 3 kisah inspiratif dalam Pekan Kegiatan Mahasiswa Nasional dan Internasional Unimal Bidik Misi Competition oleh Formadiksi Unimal tahun 2023, juara 1 cerita inspiratif dalam Pekan Olahraga Diskusi Ilmiah dan Seni Nasional oleh Formadiksi UIN Suskaryau 2024, juara 1 presentasi terbaik dalam kegiatan Nationwide University Network in Indonesia tahun 2024, dan terpilih menjadi salah satu delegasi untuk mengikuti kegiatan Temu Ramah Kartu Indonesia Pintar tahun 2024 di Jakarta. Kalau Farhan memaknai hidup itu, seperti hidup itu adalah kesempatan. Jadi setiap perjalanan kita, sedikit perjalanan kita tuh harus dimaknai, harus diapresiasi seperti itu. Jadi kita harus mempergunakan hidup kita itu sebaik mungkin karena ini adalah kesempatan. Kalau Farhan bilang ini adalah kesempatan kedua ya bagi Farhan. Jadi harus dimaknai, harus diapresiasi apapun langkah kecil yang kita lakukan. Seperti itu. Sudah selama 4 tahun ini, Farhan aktif memberikan semangat kepada anak-anak pejuang kanker di Yayasan Onkologi Anak Medan, tempat di mana ia mendapat dukungan psikologis hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Yayasan Onkologi Anak Medan atau YOAM merupakan lembaga non-profit yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan untuk anak-anak penderita kanker. YOAM menyediakan rumah singgah gratis untuk anak-anak yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut Farhan, faktor utama kesembuhan anak-anak penderita kanker bukanlah kemoterapi, melainkan dukungan dan semangat dari orang-orang di sekeliling, seperti yang ia dapatkan dari para relawan YOAM. Ibda Triwulandari, sahabat Farhan di YOAM yang sebelumnya juga adalah pasien kanker, merasa senang karena Farhan sering datang ke rumah singgah YOAM untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Harapannya semoga Farhan bisa terus mencapai cita-citanya, buktikan sama dunia, sama semua orang bahwasanya anak dengan diagnosa kanker itu bisa meraih cita-citanya setinggi-tingginya. Dan harapan kakak juga buat pasien-pasien di sini, semoga terus semangat untuk menjalani kemoterapi. Di sini ada Kak Farhan contohnya yang bisa meraih cita-citanya walaupun dulunya pernah didiagnosa kanker darah, dan banyak orang mungkin berpikiran bahwasanya kanker darah ini nggak punya masa depan ataupun kesempatan hidupnya udah nggak banyak gitu. Tapi itu semua bisa. Kepada anak-anak kanker itu lebih bersemangat lagi dalam menjalani pengobatan karena kan di anak-anak sendiri gampang bosan seperti itu. Jadi harapan kedepannya semoga banyak Farhan-Farhan yang lain di luar sana yang dapat sehat, sembuh dan bisa berprestasi tanpa takut untuk menjalani hidup. Perjuangan untuk sembuh dari penyakit kanker tidaklah mudah. Namun bukan berarti anak-anak yang divonis kanker tidak berhak untuk meraih mimpi. Farhan yang seorang penyintas kanker membuktikan bahwa ia bisa sembuh dari penyakit dan meraih cita-cita. Keberhasilan Farhan tentu menjadi semangat bagi anak-anak dengan kanker untuk terus mewujudkan impian.
Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Tidak saja kemampuan dalam berwirausaha, namun literasi keuangan dan cara mengelola arus kas menjadi hal yang harus dikuasai oleh para pelaku UMKM. Ini yang dirasakan oleh Rahma Yuliasari, salah seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha minuman rempah di Medan. Saat memulai usaha tahun 2020, ia tidak memiliki pengetahuan cara mengelola arus kas yang baik. Hal ini menyebabkan pendapatan hasil usaha dan pendapatan pribadinya seringkali tercampur. Sadar akan pentingnya literasi keuangan, ia pun belajar literasi keuangan dan pengelolaan arus kas lewat berbagai media. Salah satunya dengan mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI di Medan. Nah, dengan adanya laporan keuangan yang kita susun, apalagi dengan saya menambah ilmu tadi dari pelatihan tadi, terbuka pikiran kita bahwa ternyata berusaha itu bukan hanya sekedar mendapat uang, kemudian keluarkan untuk membeli bahan baku dan sebagainya. Jadi ada step-step yang lebih teliti. Jadi lebih difokuskan untuk lebih modern lah ya. Workshop ini diikuti oleh 100 pelaku UMKM di Kota Medan. Junita Putri Rajana Harahap, pemateri sekaligus Wakil Ketua Umum 10 Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan IWAPI mengatakan, salah satu penyebab kegagalan pelaku UMKM adalah minimnya pengetahuan dalam pengelolaan kas dan pencatatan keuangan. Menurutnya, hingga kini, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan pencatatan keuangan secara manual, serta tidak konsisten karena tidak dibantu aplikasi pencatat keuangan. Untuk itulah, ia bersama rekannya mencoba memberikan literasi keuangan dengan cara yang lebih modern bagi para pelaku UMKM. Harapan kedepannya ya, kita sangat berharap banyak sekali kepada pelaku UMKM ini ya, dan itu memang sudah terjawab dari pandemi COVID kemarin. Yang bertahan itu memang adalah pelaku UMKM. Jadi kenapa nggak kita bantu salah satu supporter keuangan di daerah ataupun bahkan di negara Indonesia ini sendiri, supaya para pelaku UMKM mikro maupun makro, bahkan yang ultra mikro, lebih paham tentang literasi keuangan. Raffi Sanker Goel, Konsulat Jenderal India di Medan mengatakan, perempuan memiliki peran penting bagi perekonomian. Untuk itulah, diperlukan dukungan dengan memberikan akses dan berbagai pelatihan agar para pelaku UMKM wanita lebih maju dan sejahtera. What happens is that most of the women entrepreneurs in the MSME sector are not familiar with the financial literacy. They do not know how to organize their accounts. They do not know how to approach the banking institutions and other financial institutions to get the necessary support. And in this respect, as Consulate, we are very happy to participate, and we will continue to support any further activity of IWAPI and any other organized by universities. Pelaku UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Dengan literasi keuangan yang baik, dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.